Hai, it's story time. Back with our new storyteller hari ini. Seorang diva, seorang teman, a person yang sangat baik. Kalau datang ke gedung ini pasti telepon saya. Beb, kamu di mana? Naik dong. Beb, kamu di mana? Turun dong. Itu aku appreciate banget. Dia segitu ingat terus sama saya. Siapakah dia? Aura Kasih. Halo. Hai deh, thank you for Hai. coming. Thank you ya, selalu ingat aku kalau ada di gedung ini ya. Walaupun kita ketemu cuma 5 menit ya. Either mau ini ya, Beb, reservasi dong gitu ya. Nggak apa-apa, itu sih selalu pasti aku bantu. Hari ini aku mau bahas beberapa hal nih. Awal perjalanan karir pastinya. Film bersama MD, walaupun kita baru satu film, but aku berharap coming up the next one kita ada. Amin. Kamu juga lagi mulai bisnis kecantikan kan? Ya. Dan itu aku lihat lagi promising juga pastinya. Terus rencana karir ke depan sama baru single rilis juga. Plus kita akan bahas yang lain, ada kehidupan, terus cinta Aura Kasih dan lain-lain. Kita start mungkin dengan awal karir ya. Kamu tuh gimana bisa awalnya masuk ke dunia entertain ini? Sebenarnya dari awal tuh tahun 2007 aku ikut Miss Indonesia. Terus sebenarnya nggak ada tujuan ke entertain sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku lagi ketemu teman. Terus temanku ini ternyata sahabatan sama manajerku yang sekarang, produserku juga. Dia bilang, gue cari penyanyi cewek nih katanya gitu. Terus kan aku bilang, aduh gue gak nyanyi dan gak ada bakat di seni, aku bilang gitu sama sekali gitu. Jadi kayaknya gak deh. Terus dia bilang, udah ketemu aja dulu terus belajar. Terus akhirnya tadinya tuh mau diduetin sama salah satu band tuh dulu, Kertas sebelum Armada. Kan ganti nama tuh jadi Armada. Ganti nama. Mau diduetin katanya. Tapi pada akhirnya malah dibikinin album. Akhirnya ya udah kecemplung di nyanyi. Gak lama tuh mulai ada iklan, mulai ada film, mulai ada sinetron gitu. Jadi ya akhirnya udah nyemplung di situ sampai sekarang. Tapi nyanyi emang passion kamu dari awal? Sebenarnya aku tuh nggak ada passion di entertain, sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi memang ya mungkin jalan hidupnya ternyata di sini gitu kan. Ya udahlah karena ada kesempatan dan aku kan tipe orang yang mengalir gitu. Jadi ada apa di depan aku selama itu masih bisa aku kerjain dan nggak bikin aku rugi dan tidak merugikan orang lain, ya aku pikir ya jalanin aja lah gitu. So terus abis itu baru masuk main film dulu apa sinetron dulu? Film dulu? Waktu itu tuh 2009 tuh film dulu. Film dulu pertama, ya. Dari film, beberapa film, baru kamu langsung masuk ke sinetron. Sinetron. Kalau kamu suruh pilih film atau sinetron? Sebenarnya kemarin tuh banyak juga nawarin sinetron, cuman karena udah mulai nyaman di film kali ya, cara aktingnya juga beda kan. Jadi aku pikir kayak film lebih asik deh. Tapi dari segi uang, dari segi budget mah kayaknya ya sinetron bisa sekali main tuh udah bisa kita ya udah beli rumah lagi dah gitu. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Lagi pengen apa? Misalkan aku pengen beli rumah di mana nih, ya udah sinetron aja dulu gitu. Kerja bener gitu. tapi kemarin sempat banyak kan sinetron kan? Sempat beberapa judul kan? Enggak, sinetron aku tuh baru ada 2 sinetron. Oh baru 2 ya? Baru 2. Tapi lumayan panjang-panjang kan? Lumayan panjang. Maka jadi kelihatan lah gitu kan? Ya hasilnya kelihatan. Dan terus sempat masuk satu film di MD. Waktu itu kita film horor ya? Film horor. Pernah ngerjain film horor belum sebelumnya? Pernah sekali ya. Oh pernah sekali ya? Sekali. Berarti kan kamu udah pernah bereksperimen dengan film drama dan film horor. Ya. Apa perbedaannya yang kamu rasakan ngerjain horor dan drama? Pasti berbeda dari segi waktu, dari segi skrip dan segala macam. Cuman where is your passion? Lebih ke drama atau gue lebih suka horor nih? Ada sebagai orang yang gue lebih suka film horor, ada yang gitu kan? Oh iya. Aku lebih suka drama sih ya. Satu mungkin lebih simple. Dan kayaknya dari aktingnya juga total banget ya. Kita tuh kayaknya total banget. Karena dari skripnya juga, mungkin ceritanya juga. Aku tuh suka banget kalau akting tuh nangis-nangis dibanding akting ketawa. Gue paling gak bisa kalau suruh akting senyum-senyum ketawa tuh kayak gak natural. Berkali-kali tuh kayak, ih ketawanya biasa aja, natural aja gitu. Aku bilang, aku tuh gak bisa akting ketawa. Tapi kalau akting nangis tuh aku ya jago lah gitu sebenarnya. Tapi kalau film horor tuh capeknya tuh karena kayak kita harus kaget-kagetnya itu kan ngabisin energi banget gitu loh. Meskipun gak lari-lari ya, tapi apa ya, mungkin kita harus ekspresif banget gitu. Kayak misalkan lagi ketakutan atau mungkin lagi apa gitu tuh jadi ngabisin energi banget sih menurut aku.
Banget ya. Tapi terakhir itu berarti kamu terakhir syuting tuh kapan? Udah lama kan kamu nggak syuting? 2018 aku terakhir syuting. Terakhir itu 2018. Iya. Sampai sekarang kamu belum syuting lagi? Belum, karena kan dari 2018 aku nikah, aku punya anak, terus ya udah ngurusin, terus nggak lama kan pandemik juga gitu, jadi jadi nggak syuting lagi. Apakah itu jeda waktu itu yang membuat kamu akhirnya merubah kehidupan kamu untuk bisnis? Ya salah satunya kan kamu punya bisnis kecantikan nih sekarang. Itu awalnya gimana kamu bisa masuk ke bisnis kecantikan? Nah, kalau bisnis kecantikan itu tuh udah aku rencanain dari 2017. Dan kita opening itu di 2018, kalau nggak salah waktu aku lagi hamil ya. Kita opening, tapi kan udah perencanaannya tuh udah lama gitu. Jadi memang aku tuh dari dulu pengen banget jadi dokter, karena aku nggak bisa jadi dokter nih gitu, nggak ke sekolah juga. Jadi ya udahlah, akhirnya mungkin jalan Tuhan, ternyata aku yang harus punya klinik dan hire dokter. Karena aku selalu mikir, kenapa gue nggak jadi dokter? Gue pengen banget jadi dokter. Aku tuh senang banget yang namanya tentang medis ya, dunia medis. Aku tapi tuh lebih suka kecantikan. banget. Semuanya aku suka. Oh, semuanya. Jadi tiba-tiba diarahinnya tuh kayak jalannya, kok aku jadi punya klinik ya gitu. Dan memang aku juga senang sih. Berarti kamu sekarang perawatan semua, karena emang sebagai seorang artis udah pasti perawatan tuh penting. Ya harus sih sebenarnya buat maintenance ya. Jadi kan nyambung dengan karir kamu, Ya. plus bisnis ini kan saling mengisi ya. Yes, pokoknya perempuan kan harus maintenance sih, Beb, buat Ya. tetap ya tua pasti tua, tapi kan maintenance untuk tetap menarik itu nggak ada salahnya gitu. Udah ada berapa klinik sekarang? Alhamdulillah udah 3. Udah 3? Udah 3. So kamu kontrol semua juga? Ada tim sih. Ada tim ya? Timnya. Cuman kalau yang di Jakarta yang di Bintaro ini aku dipercaya sebagai dirut juga. Oh, sebagai oke. owner, terus sebagai dirutnya juga. So far dengan pandemi ini bagaimana? Kan maksudnya orang juga takut ya untuk ke klinik. Maksudnya kita sebagai orang awam yang datang ke klinik itu kan jujur aku masih belum berani loh, takut banget karena kan kita bersentuhan dengan orang lain, walaupun ya I know protokoler sekarang udah sangat kuat. Apakah berpengaruh dengan pandemi ini dalam bisnis kecantikan? Sebenarnya dijaga itu protokol kesehatannya sih, misalkan terapis kita, dokter kita pakai APD pasti. Jadi setiap pasien yang selesai itu kita juga ganti semua, kita semprot. Jadi kita ada kasih jeda waktu juga. Dan kebetulan yang di Jakarta nih aku ada 10 tempat tidur kan, jadi banyak. Jadi bisa kita jeda-jedain gitu. Ada beberapa klinik itu yang misalkan ada 5 tempat tidur tuh diisi semua gitu barengan. Nah, kita tuh nggak mau kayak gitu dan by appointment. Jadi kita kasih jeda sejam atau 2 jam tuh untuk kita kita semprot dulu lah, terus kita juga ganti spray, ganti semua yang udah dipakai sama si pasien sebelumnya gitu. Jadi kita ini banget sih. Aku juga kan takut ya. Aku juga udah pernah kena COVID juga gitu. Jadi aku tuh benar-benar yang strict banget gitu ke anak-anak di klinik. Ini selesai ini harus disemprot ya apa segala macam lah gitu. Berarti secara pendapatan automatically sedikit berkurang karena dengan adanya jeda waktu, dengan adanya ya additional budget pastinya kan buat cleaning dan segala macam gitu loh. Nah, yang di Jakarta nih aku buka pas pandemik sebenarnya. Iya. Bulan Agustus. Betul. Dan banyak orang tuh gila, di mana orang tutup tuh kok kalian berani sih gitu. Tuh aku pikir ya kita coba apa salahnya daripada nggak sama sekali gitu. Dan kebetulan juga kan klinik aku udah klinik rawat jalan nih, jadi kita bisa vaksin, infus booster, kayak vitamin. Jadi bukan cuma buat kecantikan gitu loh. Oh, that's good kesehatan sih. juga, wellness. Oh, that's good, that's good. Di Bintaro ya so far ya? Di Bintaro. Oke. Kemarin sempat rilis single baru ya? Iya, Rencana judulnya. Terus kenapa hilang begitu saja? Aku kena COVID soalnya. Oke, jadi Aku kamu kena nggak COVID. promo? Aku nggak promo karena aku kena COVID juga. Terus aku pikir ya banyak beberapa TV minta gitu, tapi kan aku kayak masih agak takut kan. Aduh takut gitu ke TV kemana, aku takut gitu, agak parno. Dan akhirnya ya udah kena COVID juga gitu anyway. Jadi aku nggak promo. Aku bilang sama manajemenku, udah di radio aja. Kalau memang orang suka akan dengerin kok gitu aja. Tapi next ke depan belum ada single atau apa belum? Single belum sih. Belum ya? Belum, lagu belum. Kita masuk ke kehidupan nih. Sekarang orang kita tahu semuanya bahwa she is a single mom yang mengurus anaknya sendiri. Bagaimana kehidupan seorang Aura Kasih menjadi seorang ibu dan definitely single mom itu? Buat aku sih ya, ternyata happiness itu ya pas aku punya anak. Karena kan aku udah laluin banget hal-hal yang
up and down lah gitu, hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu. Jadi menurut aku kayak, terus beberapa waktu sebelum ini kan, sebelum nikah tuh kan aku kerja terus. Aku pikir ini, ya aku kerja buat orang tua, buat aku juga gitu. Tapi kan aku bukan tipe ya orang hedon yang harus banget nih punya ini punya itu terus yang pamer-pamer gitu. Aku kan bukan tipe kayak gitu, tapi aku tipenya tuh kayak gue kerja tuh buat keluarga dan gue bisa nolong orang gitu. Dan pas sekarang udah ada anak tuh aku kayak iya akhirnya aku ada tujuan hidup nih gitu. Hidupku tuh udah ada tujuannya bener gitu. Jadi aku kerja pun pulang tuh ya buat anak aku gitu, buat keluarga aku, buat mamaku, buat papaku gitulah. Jadi hidupku lebih ada tujuannya sekarang. Ternyata happinessnya itu ya aku di saat aku punya anak. Jadi sebenarnya mau single apa nggak single, maksudnya mau single jadi single mom atau keluarga kita masih utuh, buat aku it doesn't matter gitu, karena ya happiness aku tuh anak aku gitu. Jadi siapapun suaminya sebenarnya yang nggak masalah. Yang penting tuh aku ada berkat, ada blessing gitu ya, ada anak gitu. Sedikit melenceng. Kita kan semua tahu mantan suami Aura Kasih seorang model. Iya kan? Kita semua kenal lah. What you decided pertamanya untuk menikah dengan dia? Karena gini, sorry mungkin aku sedikit ini, karena buat aku dari segi lifestyle, pendapatan dan segala macam jauh. Iya. Iya kan? Kamu itu waktu ya emang dengan sinetron, dengan film, karir kamu di sinilah. Ya. Dan dengan pendapatan kamu di sini. Kita tahu seorang international model di Indonesia seperti apa gitu kan. Nggak sebanding if we compare with you. Yeah. Apa yang membuat kamu decided yes I want him? Pertama itu gini ya, aku bilang tadi di saat aku lagi kerja terus kayak gue ngejar apa sih gitu. Hidupku juga gini-gini aja. Maksudnya nggak yang aku bilang tadi aku ya harus yang hedon banget terus gue pamer-pamer orang nih, gue puas banget nih gue habis pamer gitu, nggak gitu. Tapi hidupku tuh ya gini-gini aja. Tapi aku pikir ya itu kok kosong ya gitu, kenapa ya, apa yang kurang gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa setiap aku tuh selalu tuh nulis di story dulu, I hate sunset gitu, kayak kok senja tuh nggak enaknya, kenapa kayak kesepian gitu, apa ya ini apa ya, punya pacar pun aku tetap ngerasa kok kesepian apa ya gitu loh. Dan mungkin aku pikir kayak aku harus punya anak deh gitu. Karena aku bilang, mau cowoknya siapapun, aku bilang aku harus punya anak. Jadi aku bukan karena dia model, entah misalkan mantan suamiku ternyata dia pengusaha atau mantan suamiku dulu penyanyi dangdut atau apapun, nggak ngaruh buat aku sebenarnya. Aku tuh nggak lihat profesi orang. Aku tuh sebenarnya jalannya lurus-lurus aja, kan penting aku punya anak gitu. Tapi kamu ada kepikiran nggak bahwa materi is important ya? Kita tahu, maksudnya itu semua orang menerima itu bahwa materi itu penting dalam kehidupan suami istri, punya anak. Kita harus mikirin anak sekolah ke depan panjang. Di awal kan kamu udah tahu secara materi kamu jauh di atas lah. At that time ya, jauh di atas. Kita nggak pernah tahu nasib orang when dia berubah menjadi siapa, kita nggak pernah tahu. Nah itu kan itu lumayan positioning yang berat untuk kamu bisa memilih dia. Oke, bisa kamu udah cerita tadi bahwa yang penting aku mau punya anak, punya keluarga, ya rezeki Tuhan yang ngatur, semua akan jalan. Tapi nggak segampang itu kan. Dengan gaya style kamu, hidup kamu yang oke, kamu set nggak hedon, tapi maksudnya kan people see you as a superstar, bintang gitu kan, punya standar di sini gitu kan. Untuk nyamain ke sini kan juga you need a company ataupun partner yang at least bisa di level itu gitu. Sebenarnya itu memang ya materi ya semua orang pasti butuh, betul. Dan udah pasti jadi tujuan hidup masing-masing orang kan. Tapi balik lagi levelnya beda-beda. Ada orang tuh misalkan let's say ya kayak 100 juta sebulan gue cukup, ada yang gak cukup lah 100 juta gue buat beli tas doang gitu. Beda-beda levelnya. Jadi sebenarnya menentukan orang itu materialistis atau enggak, atau mungkin orang itu hedon apa enggak, itu dilihat dari lifestyle-nya mereka masing-masing. Jadi ya misalkan aku 20.000 aja bisa makan dan minum kok gitu, tapi ya di pinggir jalan. Ada yang gila 20.000 mana muat, gue cuma 2 juta itu buat di restoran loh gitu, misalnya kayak gitu. Jadi aku tuh fleksibel, hidupnya aku bisa ngikutin, tapi dalam artian selama itu nggak merugikan. Ya sekarang aku misalkan aku nikah, tiba-tiba merugikan, tiba-tiba amit-amit gue bangkrut, wah gue jual rumah, gue jual mobil, itu baru nggak boleh. Tapi kan selama hidup masih bisa ditata dengan baik, dan aku mikirnya gini, yuk kita bareng-bareng aja gitu. Kita bareng-bareng, namanya juga di suami istri, terus di agama pun ya istri tuh juga harus ngikut ya. Ya. Bisa, apalagi kalau bisa support tuh buat kita tuh kayak udah
apa namanya, wah dapat poin plus dari Tuhan deh gitu, lu maksudnya mau begitu gitu. Nah aku pikir ya ya ini yang tadi aku bilang, siapapun dia dan profesinya apa, menurut aku tuh waktu itu kan aku ya sama mantanku kan kayak cocok, anaknya juga baik banget Iya, gitu. Terus setuju. aku juga pengen punya anak, udah that's it. Tapi kan Pandangan Aura tahu. tentang anak. kenapa? Pandangan orang tentang anak. Kan kamu bilang kamu pengen banget punya anak nih. Sekarang dengan kamu sudah mendapatkan itu, gimana tuh sekarang? Yang pasti aku happy banget. Jadi sebenarnya itu nggak bisa diganti sama apapun. Happy, dan ya itu dia. Yang penting tuh hidup itu punya tujuan. Ada orang tuh hidup yang ya lari-lari mulu nih, wah nggak tahu ngejar apaan karena mungkin nggak ada tujuan gitu loh. Mungkin dia udah punya semua, dia pengen punya rumah yang besar, dia pengen punya bisnis, dia punya ini punya itu, dia udah punya nih, tapi tujuannya apa nggak tahu kan. Nah kalau aku kan sekarang tuh kayak oh ya udah, jadi aku udah punya tujuan. Jadi hidup apa namanya, aku mau ngapain, aku mau kerja, aku mau ada apalah gitu istilahnya, itu kan buat anak aku semua gitu. Jadi ya priceless lah buat aku, priceless banget. Sekarang anak umur berapa? 20 bulan. 20 bulan, lagi lucu-lucunya banget ya. Iya. Udah mulai bisa jalan dan ngobrol, ngomong. Kayaknya kamu pernah posting ngomong mama atau Iya. apa gitu kan. Aku pernah lihat. Dia tuh dari umur setahun udah bisa jalan, terus umur 1 tahun lebih tuh udah bisa ngomong, udah pokoknya udah segala bisa lah sekarang, udah lagi pinter-pinternya banget gitu. Nah, sekarang kan kamu juga masih keluar kan, pasti ada pekerjaan. Di rumah dia sama siapa? Ada yang nguruskan? Jadi ada bapak aku, Oke. ada babysitter juga, ada mbak aku, terus mamaku juga sering ke Jakarta. Jadi aku pikir ya dia itu nggak akan pernah kehilangan sosok figur siapapun karena semuanya lengkap di rumah, alhamdulillah. Kayak babysitternya pun, mbakku pun juga sayangnya beneran bukan orang kerja ya, sayangnya kelihatan mereka tuh sayang. Jadi aku Oke. pikir ya gila, aku bersyukur banget nih punya orang-orang di sekeliling aku tuh yang baik dan bisa menyayangi anak aku tuh kayak ke anaknya sendiri gitu. Jadi aku pikir tuh anakku tuh nggak akan kehilangan figur bapaknya, atau mungkin karena mungkin aku kali-kali aku sibuk kan, Iya. dia nggak akan kehilangan figur aku juga gitu. Apa yang finally you decided untuk bercerai? Banyak ini aja sih, klasik ya kalau orang Iya. ngomong tuh kayak aduh gue putus, gue cerai, nggak cocok lagi. Tapi memang itu ya apa adanya. Itu tuh aku dulu sering nanya orang kalau cerai kenapa sih gitu. Ya gue udah nggak cocok tuh apa sih gitu loh. Banyak faktor. Satu, nggak cocok itu mungkin kita udah nggak bisa ngobrol, nggak cocok dong. Sekarang sama teman aja kita 2 jam diam-diaman, cocok nggak sih? Enggak. Dong. Sekarang yang menemani kita sampai tua itu dimana kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngobrol dong. Iya. Udah kita tuh udah nggak bisa ngobrol juga gitu. Jadi banyak hal, banyak faktor yang bikin kita tuh jadinya nggak bisa ngobrol. Udah gitu aja. Abis itu juga karena dia juga cabut ke Thailand kan. Yes. Ya Dengan dia pandemi pikir ini. ngejar karir, dan aku mulai mikir kok gue sendirian ya gitu. Kok nggak balik ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Dan udah di situ pun kita udah nggak pernah ngobrol gitu. Adapun juga pas dia di sini pun sebenarnya udah nggak ngobrol juga. Jadi banyak faktor lah, akhirnya aku pikir udah kita udah divorce aja lah gitu, maksudnya buat apa, toh kita masih family. Adapun aku kemarin sempat berantem sama dia, ya udah kita manusia kali, kita masa sih nggak pernah berantem, nggak ada ego ya dong. Jadi ya aku pikir itu hal-hal yang ya banyak Lumrah. faktor lah gitu yang bikin kita tuh kayak udah nggak bisa. Tapi di awalnya apakah dia langsung iya atau dia bilang no, I don't want? Karena banyak masalah juga sebelum ini gitu ya. Ya itu karena nggak ngobrol gitu, kayak Kurang komunikasi ya. pemikirannya tuh kayak nggak nyampe, jomplang banget pemikiran ya. Banyak orang tuh mikir iyalah duitnya kurang, Padahal apa, bukan gitu. itu ya. Iya, tapi kan ada orang juga nanyain terus gimana soal pas ini tuh masih menafkahi apa enggak ya. Gue sih jujur aja ya udah enggak, mungkin lagi pandemik juga atau apa ya, gue nggak apa-apa gitu loh, ngerti gak sih, gue tuh nggak apa-apa gitu. Kan ada orang yang berspekulasi seperti itu, makanya aku jelasin gitu. Jadi ya sebenarnya ya itu dia sih udah ya udah ayo nggak apa-apa. Tapi aku bilang kalau mau balik kapanpun, mau lihat ketemu anaknya nggak apa-apa. Welcome ya. Iya nggak apa-apa. Walaupun dengan kondisi ini kan kita nggak bisa come and go at the moment kan gitu kan. Oke, tentang family kamu juga rencana ke depan kamu nih, karir dan seberapa jauh apa yang kamu ingin lakukan ke depan. Kamu udah vakum 3 years, 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun. So what's your plan next?
Nah, aku tuh dari dulu sering bikin planning, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Pisces ya. Ya. Jadi sekarang tuh aku mulai belajar untuk mengalir aja, tapi tetap berusaha mengalir tuh. Kan kita nggak tahu tiba-tiba di depan bakal ada apa. Ya. Terus tiba-tiba aku diarahin tuh sama Tuhan tuh diarahin nih, misalkan kerjaan satu nggak dapet, bisa diarahin ke tempat kerjaan yang lain ya, which is kayak kok nih bisa ada di sini sih, gue kok bisa ya berarti kan mengalir. Jadi Betul. kalau kita manusia kan bisa ikhtiar doang nih gitu, Tuhan yang ngatur semuanya. Jadi sekarang tuh aku sistemnya mengalir aja, sistem mengalir, aku ikutin aja dulu gitu. Yang penting aku masih bisa ngerjain dan aku punya potensi di situ, jangan maksain, inti gitu aja. Jadi kalau dibilang ada planning apa enggak, belum. Tapi kalau ada yang ngajak syuting mau nggak? Dari kemarin masih belum mau sih. Kemarin masih belum mau sih. Mau aja, nanti kita. Nanti tunggu waktu yang tepat ya. Waktu, yes. Seberapa penting pasangan menurut Aura Kasih? Jadi pasangan itu sebenarnya kan buat kalau bukan cuman apa namanya tempat kita berkeluh kesah, enggak juga gitu loh. Tapi pasangan itu sebenarnya buat ngobrol, kita bisa ngobrol apa aja gitu. Buat tempat kita sharing hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan gitu. Menurut aku sih itu. So sekarang dekat sama siapa nih? Kalau secara agama tuh aku udah divorce nih, cuma aku tinggal tunggu putusan aja. Oh masih putusan, masih belum ya? Masih April. Oh masih April. Sidangnya April. So sekarang masih fokus sama keluarga dan anak dulu ya? Iya, ya sambil menunggu inilah. Aku sih nggak buru-buru mau, gue harus dapet nikah lagi nih gitu. Nggak buru-buru juga, ya maksudnya sedapatnya aja gitu. Gue mau ngerek lebih, cuma gue takut. Takut salah ya. Ya gitu. Thank you so much. Pesan dan kesan dari Aura dong. Apa ya? Ya tadi kamu bilang tadi awal jangan buru-buru nikah. Enggak. Apa ya? Pokoknya hidup itu sebenarnya harus ini ya. Pakai sistem mengalir aja. Karena gini, ya kita udah berekspektasi, kita udah berplanning banyak, tapi ternyata realisasinya tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi Betul. Aku tuh sekarang hidupnya tuh lebih mengalir aja gitu. Jadi buat orang-orang mendingan ya mengalir aja, tapi tetap berikhtiar aja gitu. Oke, last question. Proses mendewasakan diri yang Aura bisa share ke kita. Kan selama ini kan kamu struggling so much ya. Maksudnya kamu berjuang, everybody knows lah. Dari awal kamu karir sampai sekarang bisa di posisi ini kan, it's not a simple thing ya. Proses pembelajaran apa yang kamu dapat selama ini sampai kamu bisa akhirnya punya anak dan bercerai, maksudnya? Sebenarnya proses pembelajaran, dan bisa dibilang ini pesan juga buat orang. Iya. Kita tuh nggak boleh lean on pada sesuatu ya. Maksudnya kita tuh jangan tergantung dengan satu hal, entah sama pasangan, sama siapapun yang ada dia ini itu nggak boleh. Terus kita juga harus mencoba untuk melepaskan kemelekatan. Maksudnya jangan melekat itu ya, kayak ke pasangan nggak boleh melekat, harta nggak boleh melekat, sama anak sama keluarga aja nggak boleh melekat. Jadi sebagai mau gimana pun kita tuh cuman kayak bisanya tuh cuman melekat tuh sama Tuhan aja gitu loh. Karena selain itu semua itu cuman titipan. Jadi aku tuh baru belajar gitu. Pas aku kena COVID kemarin kan aku lagi menep gitu sendirian kan. Ya. Isolasi mandiri. Aku pikir ini apa ya, kok gini, kenapa ya? Aku tuh gak pernah mau pisah sama anak aku. Tiba-tiba dikasih COVID yang harus pisah dulu sama dia. Betul. Itu berarti sama anak tuh juga gak boleh melekat. Sama uang gak boleh melekat. Sama pasangan gak boleh. Jadi kita tuh cuman bisa ngasih tuh 40% atau mungkin 30%. 70%-nya kita kasih ke Tuhan. Karena kalau Tuhan kita kasih lebih, dia akan ngasih balik banyak banget buat kita berkatnya. Jadi aku pikir ya gak boleh lean on sama makhluk hidup apapun, gak boleh melekat. Jadi cuman sama Tuhan aja yang kita tuh harus ya sama Tuhan aja deh. Aku ada masalah, ada apa ya, ada Tuhan, semua ada Tuhan. Tapi aku setuju dengan kamu bilang, karena saya juga pernah kena COVID. Jadi we know how kita diisolasi di posisi yang kita nggak bisa komunikasi sama orang, komunikasi bisa nggak bisa bertemu. Kita benar-benar hidup sendiri, dan itu di situ kita belajar banget untuk introspeksi diri pastinya, belajar banget untuk lebih ke Tuhan. Setuju banget, aku benar-benar setuju, karena kita di posisi yang sama, depresi karena benar you cannot meet your anak kamu. Aku nggak bisa ketemu anak aku di rumah dan keluarga. I mean like
my mom crying. Maksudnya Iya. itu lumayan boundaries yang oh my god, gila ini mentally ketembak banget sih. Iya kan? Iya. I mean like apalagi aku sebulan loh. Kamu mungkin nggak terlalu lama ya, 2 minggu ya. Aku 2 mingguan. Aku 1 bulan itu like almost going crazy banget sih dengan hal ini gitu loh. Tapi ya akhirnya benar jadi banyak belajar untuk bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih bisa menghargai orang lain pastinya. Iya, dan kita dikasih waktu untuk berdua sama Tuhan aja Yes, gitu. setuju Iya banget ya. Ya kan, jadi ya itu pelajaran sih menurut aku. Sangat, Banget. sangat. Jadi COVID itu dilihatnya ada 2 sisi. Ya gimana kita ini makanya yang penting ya kita jaga kesehatan tetap, Iya. protokoler tetap, tapi emang harus lebih banyak berdoa lah Dan pastinya. hidup dalam kesadaran. Yes. Iya dong. Ya benar-benar. Harus tetap waras gitu. Iya harus tetap waras Jangan dengan kondisi kebawa-bawa. begini. Oke. Gitu. Thank you so much Aura for today. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you with Aura Kasih. Thank you.